Bayangin aja, ternyata hampir banyak systematic review ataupun meta-analisis ternyata ditolak sama jurnal bukan karena metodenya yang jelek, tapi ternyata karena novelty-nya masih lemah. Artinya, banyak banget artikel yang serupa yang udah dipublikasi sebelumnya. Bayangin aja, kalian udah capek-capek ngerjakan penelitiannya selama 3-6 bulan, ekstraksi datanya, ngerjakan semua prismanya sesuai dengan guideline. Ternyata setelah kita submit ke jurnal yang kita tuju, ternyata malah ditolak sama reviewernya. Nyesek banget gak sih itu? Nah, makanya itu, gimana sih caranya kita supaya bisa ngecek apakah penelitian kita ini udah pernah dipublikasikan atau belum, ngecek yang namanya novelty dan juga research gap-nya, dan tentu saja aku akan bagikan ke kalian tools AI apa aja yang bisa kita gunakan untuk mengecek kebaruan dari suatu systematic literature review kita. Nah, di video ini kita akan sama-sama belajar apa sih itu research gap maupun novelty, dan kenapa kok banyak sekali peneliti yang mengabaikan kedua hal tadi. Lalu gimana caranya kita bisa membuat suatu penelitian kita ini masih baru dan juga mendapatkan novelty serta research gap-nya. Dan tentu saja aku bakalan spill AI apa aja yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan novelty maupun research gap dari penelitian kita. Video ini bakalan cocok buat kalian yang lagi mau bikin systematic literature review maupun meta-analisis tapi masih bingung. Kira-kira idenya masih sudah pernah dilakukan atau masih belum ya? Cuman sebelum aku lanjut, hit dulu nih tombol like dan juga subscribe-nya ya. Dan sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Dr. Mirza dan saya akan membagikan ke teman-teman sekalian gimana caranya menggunakan AI, khususnya di dalam pengerjaan ilmiah maupun membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. So, simak terus ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah banyak yang paham ya mengenai systematic literature review ataupun meta-analisis, yaitu suatu metode penyelesaian masalah atau menjawab sebuah research question dengan pendekatan mencari literatur secara sistematik. Nah, bedanya systematic review maupun meta-analisis ini dengan penelitian original yang kita harus datang ke laboratorium atau turun ke lapangan, tentu saja kita cuma membutuhkan waktu di depan laptop dan mencari literatur ilmiah yang sesuai untuk menjawab pertanyaan kita tadi. Nah, sehingga apa dampaknya? Tentu aja ada banyak banget orang di luar sana yang punya ide yang mungkin sama dengan kalian. Nah, disinilah tantangannya ketika kita membuat suatu systematic review maupun meta-analisis, yaitu harus mencari kebaruan dari judul yang akan kita lakukan penelitian itu nanti. Sehingga dalam membuat sebuah systematic review ada dua istilah, yaitu novelty dan juga research gap. Nah, terus apa sih bedanya novelty dan juga research gap? Dan kenapa kok penting banget kita harus paham antara dua hal itu tadi buat systematic review kita? Yuk, sama-sama ya, kita akan jelasin satu persatu. Nah, yang pertama adalah novelty. Jadi novelty itu adalah sebuah aspek baru yang mana belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman selama ini sering salah kaprah ya, dipikirnya novelty itu hanyalah kita mencari teori baru yang belum pernah diteliti. Padahal novelty itu bukan cuma itu aja teman-teman. Jadi ada banyak sekali pendekatan yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah ada suatu kebaruan atau novelty tadi. Ada yang disebut sebagai novelty teori, yang mana tentu aja ini apabila teori yang kita ajukan memang belum pernah dipublikasikan atau belum pernah diteliti sebelumnya. Nah, ini yang mungkin novelty yang selama ini umum kita lakukan. Yang berikutnya adalah novelty metode. Kalau novelty metode artinya kita mengajukan sebuah metode baru dalam hal yang mau kita lakukan penelitian. Contohnya misalnya metode pengobatan. Kita punya metode baru nih dalam pengobatan. Nah, ini yang bisa kita ajukan bahwa ini adalah metode yang baru. Sehingga novelty yang bisa kita ajukan metodenya tadi. Yang ketiga adalah novelty populasi. Nah, kalau ini berarti artinya kita melakukan studi untuk populasi yang belum pernah diteliti sebelumnya. Contoh nih, misalnya SLR atau systematic review yang lama meneliti pada populasi di Eropa, di Amerika, tapi ternyata belum banyak penelitian yang meneliti pada populasi di Asia Pasifik atau mungkin di Asia Tenggara seperti Indonesia. Nah, itu bisa jadi salah satu novelty yang bisa kalian angkat. Yang keempat adalah novelty secara konteks. Nah, kalau konteks ini kita bisa melakukan pendekatan pada setting yang berbeda. Contohnya nih, misalnya di penelitian sebelumnya pernah dilakukan penelitian pada pasien dengan diabetes. Nah, ternyata kita bisa ubah nih dengan sudut pandang yang berbeda. Misalnya kita ubah pada setting yang lain. Misalnya pasien diabetes pada kehamilan. Atau misalnya pasien diabetes yang memiliki komplikasi penyakit jantung. Atau misalnya dengan manifestasi yang lainnya. Nah, dengan mengubah setting tadi, kita bisa menjadi ini sebuah suatu novelty, yaitu novelty setting atau novelty konteks.
Nah, kalau kalian udah tahu apa itu novelty atau kebaruan daripada systematic review kalian, untuk bisa mencari kebaruan tadi, kita perlu memahami yang namanya research gap. Nah, apa itu research gap? Jadi, research gap yang kita sebut aja sebagai gap. Jadi, gap itu adalah celah dari riset, yang mana nanti perlu kita isi di celahnya itu tadi. Sehingga research gap itu adalah sesuatu yang belum pernah diteliti dan nanti kira-kira bisa kita teliti, kita masukkan, dan kita memberikan kontribusi apa dengan penelitian yang kita lakukan tadi. Nah, untuk mencari novelty tadi, kita bisa menganalisis yang namanya research gap. Sehingga dengan mendapatkan research gap-nya, tentu saja kita bisa menganalisis kira-kira ini kebaruannya nanti di mana. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan research gap tadi? Paling tidak, minimal ada 4 hal yang bisa kita identifikasi. Yang pertama, kita bisa mencari dari sudut pandang unexplored. Yang artinya, memang topik kita tadi belum pernah diteliti sama sekali ketika kita sudah melihat dari berbagai macam penelitian-penelitian sebelumnya. Yang kedua, adalah inconsistent. Artinya, kalau misalnya kita sudah mencari dari berbagai macam penelitian terdahulu, ternyata hasilnya tidak sama, ada yang kontroversial. Ya, misalnya yang satu arahnya ke A, satunya arahnya ke B. Yang artinya memang penelitian tersebut tidak pas, inkonsisten. Itu bisa kita dapatkan adanya suatu gap penelitian pada systematic review nanti kita. Yang ketiga adalah outdated. Artinya, memang penelitian yang mau kita lakukan mungkin sudah pernah ada sebelumnya, tetapi barangkali hasilnya sudah terlalu lama, lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah, tentu saja ini bisa menjadi celah yang bisa kita lakukan pembaruan lagi. Dan yang keempat adalah incomplete. Kalau misalnya kita amati dari penelitian sebelumnya, ternyata metode yang dilakukan masih belum selesai. Nah, ini bisa kita lanjutkan lagi dan kita bisa teliti lebih lanjut dan mendapatkan kebaruan dari systematic review yang mau kita kerjakan. Nah, ini nih masalahnya. Ketika kita membuat systematic review seperti itu tadi, makanya kita wajib mendapatkan apakah systematic review kita ini masih baru, bagaimana nanti research gap-nya seperti apa. Karena memang kalau kita tahu bahwa systematic review itu bisa dikerjakan oleh siapapun dan kapanpun dan dimanapun di seluruh dunia, tentu saja kita harus mencari bahwa artikel yang kita buat ini benar-benar baru atau belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, gimana ya caranya supaya kita bisa mendapatkan apakah literatur kita ini nantinya memang masih baru atau sudah pernah dipublikasikan? Ada 2 macam registry yang teman-teman mungkin sering gunakan. Yang pertama adalah Prospero, untuk teman-teman yang mungkin dari backgroundnya medis, mungkin sudah cukup familiar ya dengan Prospero. Nah, yang kedua, kita juga bisa menggunakan OSF. Nah, ini kalau misalnya teman-teman dari background yang umum, ya dari ekonomi, dari yang lain, mungkin bisa kita gunakan database atau registry dari OSF tadi. Nah, langsung aja ya aku tunjukin. Oke, yang pertama ini kita bisa menggunakan Prospero ya teman-teman. Kalau teman-teman mau cari gimana caranya melihat apakah sudah pernah dipublikasikan atau belum, teman-teman tinggal klik aja search ya di Prospero. Nah, lalu di kolom search kita tinggal masukkan bagaimana judul yang nanti mau kita gunakan. Misalnya saya mau mencari Artificial Intelligence in Diabetes gitu ya. Tinggal kita search aja di sana. Nah, di sana semuanya udah muncul otomatis teman-teman. Tinggal kita sesuaikan aja kira-kira judul yang kita mau gunakan itu sudah pernah ada di sana atau belum. Kalau misalnya teman-teman ternyata judulnya udah ada di sana, ya udah coba sih teman-teman brainstorming lagi supaya bisa mendapatkan ide yang fresh dan juga novel yang belum pernah di database tadi. Nah, kalau di OSF, teman-teman tinggal masuk aja ke website OSF, lalu klik registries dan masuk ke discover. Nah, di sini teman-teman sama seperti tadi, tinggal kita ketikkan aja apa yang mau kita cari di sana. Nah, sama seperti Prospero, semua judul systematic review ataupun meta-analisis sudah langsung ada di sana. Tinggal cocokin aja, kira-kira teman-teman udah pernah diregistrikan atau belum yang penelitian yang teman-teman mau lakukan. Simpel kan? Nah, langsung aja ya. Sekarang kita akan praktekkan gimana caranya kita bisa menggunakan AI supaya kita bisa mencari kebaruan dari artikel yang mau kita susun nanti. Jangan sampai kalau kalian sudah sampai di tengah baru kalian cek apakah kira-kira penelitian kalian ini masih baru atau belum. Nah, langsung aja ya. Ada beberapa tools AI yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan namanya Platform Edition Scientific. Langsung aja ya. Kalian masuk lewat Google. Langsung kalian ketik aja Platform Edition Scientific. Nah, langsung masuk tampilannya akan seperti ini. Di sini kalian akan masuk ke dalam tampilan beberapa AI agent di dalam Platform Edition Scientific tadi. Ada banyak pilihannya. Nanti untuk mencari kebaruan kalian gunakan agent yang namanya President. Nah teman-teman, sebenarnya Platform Edition Scientific ini gratis kok teman-teman. Tapi setiap kali teman-teman menanyakan pertanyaan, kalian akan dihabiskan sekitar 1 kredit.
dan 1 bulan mendapatkan jatah sekitar 10 kredit gratis. Jadi manfaatin aja sebaik-baiknya ya. Nah, kalau teman-teman udah pilih agent presiden, kalian tinggal ketikkan aja apakah penelitian kalian ini sudah pernah dilakukan atau belum. Coba ketikkan aja, has anyone do a systematic review, lalu ketikkan judulnya teman-teman. Ya, kalau sudah seperti ini, langsung kita klik start. Nah, kalian tinggal tunggu aja, AI-nya ini akan secara otomatis akan mencari dari berbagai macam database, teman-teman. Nah, kita lihat aja nih ya, proses reasoningnya cukup panjang, tetapi kalau misalnya udah selesai, dia akan mencari dari berbagai macam literatur, database, dan menampilkan apakah kira-kira penelitian teman-teman ini sudah pernah dilakukan atau belum. Nah, ini nih hasilnya ya. Ternyata setelah hasil pencarian, jawabannya ternyata no. Artinya apa? Artinya penelitian kita belum pernah dilakukan penelitian atau publikasi sebelumnya, yang mana dia mencantumkan bahwa ada beberapa systematic review yang mungkin serupa tetapi berbeda dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini dia akan menyampaikan apa saja systematic review yang paling mirip dan juga yang non-systematic review yang mungkin overlap dengan judul penelitian teman-teman. Nah, di sini dia juga memberikan summary table terkait dengan referensi-referensi yang ternyata mirip dengan judul yang akan kita lakukan nanti. Nah, tetapi ternyata berbeda dengan penelitian kita. Dan AI ini terakhir juga akan menyampaikan kira-kira apa gap daripada evidence yang kira-kira bisa kita isi dengan judul penelitian yang teman-teman akan lakukan. Langsung aja ya cobain Edison Scientific. AI kedua yang bisa kalian gunakan yaitu adalah Perplexity. Kenapa kok Perplexity bukan ChatGPT, Claude, atau Gemini? Karena memang Perplexity ini adalah salah satu AI yang powerful sebagai search engine, teman-teman. Seperti penggantinya Google Search Engine. Nah, sehingga kalau saya ingin mencari penelitian-penelitian terdahulu dan melakukan analisis kira-kira gap penelitiannya apa, maka AI yang paling baik yang bisa saya gunakan sebagai search engine adalah Perplexity. Langsung aja ya, kita coba bagaimana Perplexity bisa mencari research gap. Pertama, kalian tinggal masuk aja ke Perplexity-nya. Kalian kalau misalnya yang paling bagus, memang gunakan Perplexity yang Pro. Tetapi kalau ternyata pakai yang gratis pun sebenarnya juga tidak ada masalah, teman-teman ya. Lalu tinggal masukkan aja prompt seperti yang aku sampaikan seperti ini ya. Intinya kita tinggal ingin melakukan identifikasi research gap pada judul penelitian systematic review yang akan saya buat. Tinggal kalian ketikkan aja apa judulnya. Nah, lalu kemudian kita juga bisa tambahkan prompt supaya kita mencari dari sumber referensi yang terpercaya ya, dari database tentu saja. Ya, misalnya PubMed, Scopus, ScienceDirect, ataupun database-database lainnya ya, supaya Perplexity-nya nanti akan mencari berdasarkan database tersebut. Nah, supaya hasil pencarian nanti kita jauh lebih bagus, sebaiknya teman-teman gunakan fitur Deep Research. Tinggal kita klik aja fitur Deep Research-nya. Nah, nanti di sini kita langsung klik OK dan Perplexity akan secara otomatis mencari penelitian dan juga gap dari apa yang mau kita lakukan. Nah, kalau udah, dia akan generate report seperti ini, teman-teman. Tinggal kita baca aja, kira-kira apa penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan, tinggal kita cari ya, dan kemudian dia akan menyampaikan, berdasarkan penelitian yang sudah ada beberapa gap yang teman-teman bisa lakukan penelitian dari systematic review ini. Ya, jadi nanti dia akan menunjukkan apa saja gap yang cocok pada systematic review-nya. Mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau teman-teman mau yang bahasa Indonesia, tinggal scroll aja, kita juga bisa melihat yang bahasa Indonesianya ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin masih belum jelas dengan apa yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Ya, jadi Perplexity kita bisa langsung melakukan sintesis hasil research gap yang akan dilakukan oleh penelitian kita. Jadi seperti itu ya untuk Perplexity. Nah, AI yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan Research Rabbit, teman-teman. Jadi Research Rabbit ini tujuan fungsinya adalah supaya kita bisa melakukan mapping apakah penelitian kita ini tadi ada penelitian yang sejenis. Kita bisa melihat kira-kira apakah banyak yang sudah melakukan penelitian yang serupa atau kira-kira mungkin masih belum. Nah, ini kita bisa lakukan citation mapping dengan menggunakan Research Rabbit. Research Rabbit ini bisa ada dua use case yang bisa kita gunakan. Yang pertama memang kita bisa melihat beberapa citation yang mirip. Jadi penelitian-penelitian yang mirip kita bisa cari. Ini terutama kalau misalnya kita mau melakukan analisis sintesis suatu systematic review yang mungkin membutuhkan berbagai macam jurnal. Ya, sehingga kalau misalnya ternyata banyak penelitian yang serupa, maka nanti kita bisa lakukan sintesis dengan lebih baik daripada kalau misalnya tidak ada penelitiannya sama sekali. Nah, yang kedua tentu saja kita juga bisa melihat apakah kalau misalnya ternyata masih sepi
Artinya memang belum banyak penelitian yang dilakukan. Nah, nanti bisa kita lakukan penelitian, mungkin ini adalah suatu penelitian yang baru. Langsung aja ya kita praktekkan gimana caranya menggunakan Research Rabbit. Yang pertama, teman-teman harus cari dulu yang namanya seed paper, atau paper yang jadi acuan utama teman-teman ketika mau membuat sebuah systematic review. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya kita sudah dapat judulnya, tinggal kita copy aja judulnya, dan masukkan judul tadi di dalam Research Rabbit. Kemudian kita bisa klik search di situ. Nah, secara otomatis dia akan mencari paper kita yang tadi sudah kita masukkan, dan kalau kita klik, dan kita akan dicarikan artikel-artikel yang similar dengan artikel yang sudah kita carikan tadi. Nah, di sini kita akan melihat adanya mapping dari literatur. Nah, ini bisa kita evaluasi. Kira-kira apakah ada penelitian-penelitian yang serupa atau sejenis dengan penelitian yang kita uploadkan tadi. Sehingga kita bisa mendapatkan apakah penelitian ini masih baru atau sudah banyak yang meneliti. Ya, jadi itu ya teman-teman. Sebelum aku tutup, mungkin aku bakal summary apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi kita sama-sama belajar apa itu novelty atau kebaruan dari penelitian, dan apa itu research gap, yaitu celah yang bisa kita isi kalau misalnya kita mau melakukan sebuah penelitian yang baru. Nah, dua hal itu tadi itu sangat penting sekali ketika kita mau melakukan sebuah systematic literature review atau meta-analisis. Karena kebaruan ini tentu saja akan meningkatkan chance keberhasilan kita kalau mau dipublikasikan di jurnal yang bereputasi. Ada banyak cara kita bisa melakukan checking apakah penelitian kita ini masih baru atau belum. Bisa secara manual dengan mengecek pada registry atau database seperti Prospero ataupun OSF, atau dengan menggunakan AI, seperti kita bisa menggunakan Edison Scientific Platform tadi, atau menggunakan Perplexity, atau dengan melakukan citation mapping dengan menggunakan Research Rabbit. Jadi teman-teman, kalau kalian merasa informasi yang aku berikan ini bermanfaat, tentu aja jangan lupa kalian klik subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya ya. Kita bakalan terus bikin konten tentang AI, tentu saja gimana dia bisa membantu proses penelitian kita dan juga membantu dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya Dr. Mirza, see you in the next time guys.